Perjalanan kami berlanjut menuju Peras, sebuah kota kecil di tepi Teluk Kotor yang hanya dihuni beberapa ratus penduduk. Meski ukurannya mungil, Peras pernah menjadi salah satu kota maritim paling penting di Laut Adriatik pada masa Republik Venesia. Kota ini melahirkan para pelaut, nakhoda, dan pedagang yang berlayar hingga ke berbagai penjuru Mediterania. Dari Peras Viewpoint, seluruh kota tampak begitu memukau. Rumah-rumah batu bergaya Venesia berjajar di sepanjang pesisir, dengan dua pulau kecil yang seolah mengapung di tengah teluk, dikelilingi pegunungan dan air yang tenang. Tidak berlebihan jika banyak orang menyebut Peras sebagai salah satu kota tercantik di Montenegro. Memasuki pusat kota, kami tiba di Church of Saint Nicholas, bangunan yang menjadi simbol kejayaan Peras. Bangunan ini dibangun pada abad ke-17 ketika kota sedang berada di puncak kemakmurannya di bawah Republik Venesia. Menara loncengnya yang menjulang setinggi sekitar 55 meter masih menjadi bangunan tertinggi di Peras hingga hari ini. Tak jauh dari sana berdiri deretan istana batu yang dahulu dimiliki keluarga-keluarga bangsawan pelaut, Bujovic Palace, Smekja Palace, dan Lucic Lukovic Matikola Palace menjadi saksi bagaimana kekayaan Peras dibangun dari perdagangan dan pelayaran pada abad ke-17 dan ke-18. Kota kecil ini bahkan memiliki armada kapal dagang yang disegani di Laut Adriatik. Banyak kapten kapal Peras dipercaya oleh Republik Venesia untuk memimpin pelayaran maupun menjaga jalur perdagangan di kawasan ini. Jejak kejayaan itu kini tersimpan di Peras Town Museum yang berada di dalam Bujovic Palace. Di dalamnya dipamerkan peta-peta kuno, peralatan navigasi, senjata, hingga berbagai peninggalan yang menggambarkan kehidupan para pelaut Peras selama berabad-abad. Tempat paling terkenal di Peras berada tidak jauh dari pesisir, yaitu Our Lady of the Rocks atau Gospa Odškrpjela. Pulau kecil ini bukan terbentuk secara alami, melainkan dibuat oleh manusia. Tradisi para pelaut yang melemparkan batu sebagai ungkapan syukur selama berabad-abad akhirnya membentuk pulau buatan yang kini berdiri megah di tengah Teluk Kotor. Tepat di seberangnya terdapat Pulau Sveti George. Di atasnya berdiri sebuah biara Benediktin dan kompleks pemakaman tua yang telah ada sejak abad pertengahan. Hari ini, Peras memang tidak lagi menjadi pusat perdagangan seperti dahulu. Namun justru, ketenangan itulah yang membuat kota ini begitu istimewa. Wisatawan datang bukan hanya untuk menikmati bangunan-bangunan bersejarah, tetapi juga merasakan suasana kota pesisir yang berjalan dengan ritme lambat, menyusuri tepi laut, menikmati kafe-kafe kecil, dan menyaksikan matahari perlahan tenggelam di balik pegunungan Teluk Kotor. Dan di tengah teluk yang tenang ini, kita kembali diingatkan bahwa lautan yang dahulu menjadi saksi perdagangan, peperangan, dan kejayaan berbagai bangsa, hingga hari ini tetap berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mengatur perjalanan manusia di atasnya, menggilirkan kejayaan setiap peradaban, dan menjadikan alam sebagai tanda kebesarannya bagi orang-orang yang mau mengambil hikmah.